الله سلام عليك يا رفيع الشهاد والدرج حتفة يا ديرة العلم يا أهيل الجهود والكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، al-mukarramun, para sesepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, para asatidz wal ustadzat, khususnya Ketua DKM Masjid Al-Hudayah beserta jajarannya, khususnya Ketua Ranting NU Setia Mekar beserta jajarannya, Ketua DNI Setia Mekar beserta jajarannya, sekaligus MUI kan ya, MUI nama saya, Ketua MUI Setia Mekar beserta jajarannya, karena NU, MUI, DNI ini tingkat kecamatan, ya tiga-tiganya penasehatnya saya dengan Kiai Ali Anwar. Hadirin yang saya muliakan, wabil khusus ibu-ibu tuh yang duduk di majelis taklim. Bu, sehat Bu? Mau ngaji apa mau main handphone Bu? Ya. Saya kalau ketika jadi Kiai NU murah senyum, tapi kalau lagi ngaji kalak saya. Diundang ceramah maulid di masjidnya Haji Suparso, kenal ya Haji Suparso ya, bendahara MWJ. Saya sudah assalamualaikum, ini 50% masih main handphone. Saya bilang, tolong yang jemput saya, siapkan kendaraannya, saya pulang. Sampai ketua panitianya masih main handphone. Saya bilang, saya pecahkan ketua panitianya. Makanya saya tanya, mau ngaji atau mau main? Pak, ya, ada penceramah dari sono, dari Majalengka, katanya ini penceramah hafal Quran, ini hafid 30 juz. Lah koriknya lagi ngaji, nah, koriknya itu yang dulu tinggal di Geraha Prima, yang angkatan TNI angkatan darat, namanya Haji Yuska, ada yang kenal nggak? Sekarang udah pindah. Lagi ngaji di atas podium, ini kalau saya kiainya guru setempat kan, ini malah dia main handphone, melihat foto anaknya, foto istrinya. Saya DNI, nggak paham nih Kiai, rada blokan nih. Saya DNI lagi yang kedua, nggak paham juga. Saya tepuk aja pahanya. Setepuk pahanya, saya keluarin ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Saya gituin dia. Baru ditutup handphonenya, masukin ke tas.
berhenti dia lihat foto istrinya, nggak tahu itu istri yang di Kerawang apa yang di Bandung, bukan apa. Ya, paham dia. Termasuk kader-kader NU nih. Udah tahu lagi mimpin tahlil, Abdul Dzikri fa'lam anahu. Lah, main handphone sih. Karena saya nggak jadi penceramah, ya saya diam aja. Saya cuma istighfar aja. Waktu haul badai dawam ada 5 tahun yang lalu kira-kira. Iya, di podium lagi mimpin baca Yasin. Ini ustadz yaping, ini pada main handphone yang muda-muda. Saya kempelengan itu ustadz. Ente nggak menghargai ayat Al-Quran kan? Loh, Yasin itu ayat Al-Quran bukan? Ayat Al-Quran bukan? Wa idza quri al-Qur'anu, kalau Al-Quran sedang dibacakan, nih, dengerin nih semua nih. Bu, termasuk Al-Quran sedang dibacakan, jangan makan kue. Udah, kue masukin tas aja. Ya, ibu-ibu kan kalau pengajian kan bawa tasnya yang gede tuh. Ya, alasannya sayang anak. Apa jika Al-Quran sedang dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan dia nih ayat-ayat ini. Setelah dengarkan apa lanjutannya? Wa ansitu, perhatikan dengan khusyuk, dengan tadarru, dengan ikhlas nih ayat Quran. La'allakum turhamun, kalau kamu mau mendapatkan rahmat dan syafaat dari Al-Quran. Nih perhatikan nih, kader BNI, kader BNI, kader NU juga, kader MUI juga, ya, itu, ya, kalau nggak bisa menghargai diri sendiri, nggak bisa menghargai orang lain, minimal hormatilah, ini wahyu Allah. Allah nih yang punya wahyu, hormatilah. Bu, paham? Jadi kalau lagi tahlilan, lagi bacaan Yasin, ya, lagi qori baca Al-Quran, jangan main hand. Kapan ngedengerinnya? Kapan memperhatikan isinya? Apa makna wa'an situ? Apa maknanya wa'an situ? Perhatikan isinya. Berarti harus apa maknanya? Abdul Dzikri fa'lam. Apa maknanya fa'lam anahu? Ini harus ngaji tasawuf ini. Ya, wa'an situ maknanya perhatikan isinya. Kalau perhatikan isinya, berarti kan harus tahu apanya? Harus tahu artinya, harus tahu maknanya, harus paham tafsirnya. Supaya tahu, berarti harus sabda Nabi dalam hadisnya, ilmu kalian tentang Al-Quran setiap hari sabda Nabi harus falyasdad, harus tambah ilmunya yang tambah, bukan istri. Paham? Bu, pengen punya anak yang soleh? Pak, pengen punya anak yang soleha? Saya tanya, kan katanya dalam hadis itu, waladun solehun yad'ulah, anak-anak punya anak yang soleh, yang dia mendoakan kedua orang tuanya. Kan syaratnya, anak yang ngedoain itu syaratnya anaknya harus soleh.
soleh? Pak? Bu? Anak soleh itu yang seperti apa? Rasul menyatakan liyatafaqahu fiddin, anak-anak yang mengerti, yang mendalam, yang luas ilmu agamanya. Pak, itu anak belajar ngaji nggak masjid? Belajar ngaji nggak di madrasah? Diajarkan nggak anak kita di TPA di masjid? Diajarkan nggak anak-anak kita di madrasah? Diajarkan nggak anak-anak kita di pondok-pondok pesantren? Bagaimana anak kita bisa menjadi soleh kalau lihat tafaqahu fiddin? Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Ya? Tapi ketika sudah masuk ke kalimat berikutnya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, apa artinya? Geleng kepala. Wa subhanallahi bukratan wa asila, apa artinya? Geleng kepala. Ini wajahku wajahia lilladzi fatara samawati wal ardh. Apa artinya? Geleng kepala. Bagaimana anak kita bisa lihat tafaqahu fiddin yang setiap hari dibaca saja tidak tahu artinya? Ini bukan hanya anak-anak kita, termasuk bapaknya. Paham? Bukan saja anak-anak kita, termasuk ibunya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, apa artinya? Tahu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'. Subhanallah. Ini kalau tahu artinya, Pak, benar-benar kita ini nanti akan keluar dari kita ini dinyinyirin. Tahu dinyinyirin, Pak? Pak, Bu, kita itu suka dinyinyiri sama Gusti Allah. Apa nyinyirnya Gusti Allah? Tuh Al-Baqarah ayat 8. Siapa yang apa ayatnya? Al-Baqarah ayat 8. Ayo buka Qurannya. Nggak ada Quran. Ya, lagian juga itu apal ayat, apal surah, apal halaman, itu bid'ah. Karena apa? Rasulullah nggak bilang, oh ini qul huwallahu ahad, surahnya surah Al-Ikhlas. Yang bilang begitu siapa? Itu ulama, bukan Rasul, jadi bid'ah. Ya, surah Al-Baqarah ayat 8, bid'ah. Karena apa? Nggak ada contoh dari Nabi, nggak ada suruhan dari Nabi. Nah inilah bid'ah yang paling dicintai, bid'ah yang paling dicintai oleh para alim. Coba apa? Ayat 8 itu. Wa minan nasi. Lanjut. Wa minan nasi. Yang terakhir. Wa minan nasi apa artinya? Sebagian dari manusia. Terus mayakulu, ada orang yang mengatakan atau berkata, lanjut, amanah billah wal yaumil akhir, artinya kami beriman. Amanah itu domirnya domir nahnu. Amanah kami beriman. Ya, billah kalau lihat kan? Tapi yang terakhir itu apa ayatnya? Apa artinya? Sejatinya kalian adalah bukan orang-orang mukmin. Artinya apa? Iman kita disebut oleh Allah cuma iman yang gombal, dasar tukang tipu, dasar tukang bohong, dasar tukang hoak, dasar buzzer, ngaku katanya ngaji,
malam minggu malah duduk ketut Dewi di Rawang. Ngakunya ngaji, malam minggu kedua diskotik Casanova, Limo City. Ngaku ngaji, malam minggu ketiga diskotik Kartika, M2100. Yang keempat, M12 gitu. Apa? Ngakunya taklim malam. Kerjanya ketua ranting di Mekah. Alhamdulillah. Nah, kata ketua ranting, alhamdulillah malam minggu aku lembur ya. Lembur apa? Ngongkrong aku di bengkel. Nah, kita dibully, kita dia begini sama Gusti Allah. Ada satu kan tipu kamu. Ya, hadirin hadirat yang saya muliakan, ya. Nah, kalau hari ini adalah undangannya Isra Mi'raj, ya pos tawakufan, ya. Kalau Isra Mi'raj mau udah paham semua dah, udah paham semua. Isra, Mekah, Masjidil Aqsa, Mi'raj, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ya. Cuman saya mau ceritain satu perjalanannya saja nih. Ini saya cerita ini kalau dalam kitabnya kan namanya kitab apa itu? Tuh Kiai yang paham tuh. Kitab Qadardir ya. Cerita kisah itu ada. Tapi saya akan buka kitab hadis Jawahirul Bukhari Babu Fadli Sujud. Ini masih dalam kisah Samela. Ada sekelompok orang yang melewati As-Sirat, Siratal Mustaqim jembatan, itu ada yang cepatnya secepat kilat, wes sampai. Jadi hadisnya begitu. Ya, saya lebih banyak memakai pendekatannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Takut di sini nanti banyak teman-teman jadi Wahabi Salafi. Dikit-dikit Qurannya mana? Dikit-dikit hadisnya mana? Sahih enggak? Kalau saya tanya, sahih itu apa sih mas? Hadis sahih mutawatir itu apa sih mas? Enggak tahu. Hadis sahih itu apa? Enggak tahu. Ya, hadis hasan mutawatir apa? Enggak tahu. Hadis hasan? Enggak tahu. Hadis aziz? Nah, tentunya nggak tahu. Kalau saya tahu, saya kan pernah 3 tahun jadi dosen ilmu hadis. Ya, nah, tahun 92 sampai 95, tuh saya jadi dosen ilmu hadis sekaligus lanjut S2 di Jakarta. Nah, ya, ada yang cepatnya seperti sinar, tadi kilat ya. Ada yang cepatnya seperti sinar sampai hadisnya begitu. Ada yang cepatnya seperti kambing yang lari cepat. Ada yang cepatnya seperti unta. Unta kalau jalan tahu ya. Cuman yang terakhir ini Pak, Bu, ini ibu-ibu di kebanyakan ini. Ini yang mengerjakan ibu-ibu. Udah dikerjain tanpa sepengetahuan suaminya lagi. Tapi insya Allah ibu-ibu di Mekah nggak ada. Apa itu? Ada sekelompok orang yang berjalan melewati Sirat itu pelan-pelan karena perutnya ngeser di tanah. Kebayang ngeser di tanah? Saking apa itu? Saking besar dan gendutnya ini perutnya di tanah. Akhirnya apa? Baru berjalan ke Sirat beberapa langkah jatuh dia di Siratal Mustaqim. Dan di Siratal Mustaqim itu ada jangkar dari neraka namanya As-Sa'dan namanya. Ada nggak di sini? Anaknya namanya bisa nama As-Sa'dan. Dan Sa'dan itu artinya jangkar dari api neraka. Terus lewat lagi, jatuh lagi. Lalu
Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Mahada ya Jibril?" Wahai Jibril, ini contoh apa ini seperti ini? Apa jawab malaikat Jibril? Qala Jibril ya Muhammad, ini adalah contoh dari umatmu yang senang memakan harta riba. Apa harta? Riba. Saya sering dipusingkan sama harta riba ini. Belum lama yang lalu lah, suaminya datang ke rumah. Ya, suaminya jamaah kita. Ngomong, "Yai, rumah saya," ini tinggalnya di perumahan. "Ini rumah saya kalau nggak ditebus ya, bulan depan rumah saya disita sama rentenir orang Batak." Emang kenapa? Ternyata istri saya sudah bertahun-tahun minjem ke rentenir. Sekarang ini akumulasi. Sekarang yang dipegang baru surat rumahnya, sertifikat. Tapi bulan depan kalau tidak dilunasi, maka setahun, enggak bersetahun, 6 bulan lagi rumah saya akan disita ya ini. La haula wala. Mudah itu. Yang minjem siapa? Istri saya. Istri. Kamu tahu? Enggak tahu istri saya. Istri saya minjemnya diam-diam. Ketika rumah sudah mau disita, baru lapor ke saya. Tuh, Bu, kalau minjem duit kemana-mana, lapor sama suami. Lapor sama? Biarin suami nggak punya duit, ke? Laporin aja udah. Ya Allah, ini jamaah saya yang adanya di wilayah Tambun Selatan. Akhirnya saya tanya, "Mas, berapa totalnya?" Totalnya sekarang sudah 59 juta ya. Kalau Yai tidak tolong saya, Yai tega, katanya punya jamaah, katanya disita rumahnya sama rentenir. Tega amat katanya punya guru begini. Lah malah dia yang marah. Ini jamaah saya ini. Kalau saya sebut perumahannya juga orang tahu semua ini. Tapi yang jelas di luar sebenarnya Mekar. Ya. Kalau yang belum ngaji langsung dengan saya anggap ya jamaah kayak begini yang cuma dan ceramah. Ini belum saya sebut jamaah saya. Tapi kalau sudah ngaji tafsir Jalalain sama saya nih, ngedepro, dan saya fotokopi itu kita tafsirnya. Saya nggak mau. Enak banget saya yang baca kitab menjelasin, jamaahnya pada ngiler tidur sambil nyender. Mana mau saya fotokopikan tafsirnya. Ayo, pegang kitabnya. Walaupun dia nggak ngerti sebenarnya. Boro-boro itu sangat gundul, yang gondrong aja nggak ngerti. Akhirnya ini gimana ya? Terus saya bilang deh sama ini jamaah, "Sebentar ya Mas, iya, coba saya cek rekening saya masih ada isinya enggak?" Alhamdulillah. "Ya sudah Mas, nanti saya transfer yang atas nama siapa?" Enggak. Alhamdulillah rekening saya ternyata isinya nggak banyak waktu itu. Jamaah butuh 359. Alhamdulillah di rekening saya cek isinya masih 450 juta. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika itu kan habis. Jarak nggak lama lagi. Ada lagi. Ada jamaah dari Cibitung. Saya ngaji akidah akhlak di sana sebulan 2 kali. Sekarang udah saya kurangi. Saya suruh gantiin almarhum Ustaz Bukhari Maulana. Kenal ya? Bukhari Maulana almarhum. Cuma dia masih muda sudah dipanggil oleh Allah. Masih mending lah. Masih muda dipanggil sama Gusti Allah ya. Daripada udah tua-tua nggak dipanggil-panggil. Hidupnya menderita. Nah, belakang lagi sono sama kasusnya. Ketika minjem ibu sang istri gak mau sama suami. Akhirnya Yai, iya, emang Yai tega apa melihat saya punya utang segini banyaknya? Berapa Mas? Ya kalau di total sekitar 20 juta ya ini gitu. Ya Allah, tuh contoh yang tadi. Tahu rentenir Pak? Tahu? Bu,
ibu ngutang 1 juta, dalam sebulan bayarnya 1.200.000. Nah, 1.200.000 kali 500 saja biar gampang hitungnya. Kalau kali 500 dalam 1 bulan berarti jadi 600. Kalau 600 berarti 1 hari 20.000 kali 30 hari sebulan 600.000. Jadi itu nagihnya tiap hari itu 20.000 sampai pedagang-pedagang kecil yang dekat pesantren saya ngamuk, Pak. Gara-gara pada ngutang begini. Namanya katanya bank keliling. Bang, saya panggil itu, Mas, sini Mas. Kamu orang pribumi apa orang Jawa? Orang Jawa ya. Kamu mau aja sesama suku Jawa kayak saya. Saya ini kan puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Sekarang terdampar di kampung Siluman, mau saya. Kamu malu-maluin aja satu suku dengan saya, orang Jawa. Jadi orang Inggris. Habis saya maki-maki itu yang apa jawabnya? Saya mah cuma petugas ya gitu kan. Bener cuma? Akhirnya saya ngamuk tuh pedagang sampai pokoknya awas. Jangan ada yang minjem sama yang sendiri. Minjem sama Yai. Gratis Yai, bayar. Tapi itulah kalau umat Islam, Pak. Kalau minjem sama rentenir, walaupun ada bunganya, bayarnya rajin. Tapi minjem sesama Muslim, nggak ada bunganya, bayarnya. Orang Islam nggak boleh tahu. Tapi sono ya, sono, Mamang Jaya bukan Setia Mekar. Kalau Setia Mekar enggak ya? Enggak. Hah? Enggak, maksudnya enggak seperti itu. Cuma di atas dikit. Ini adalah orang yang ketika dunia jauh malaikat Jibril adalah orang yang suka meminjamkan rentenir atau orang yang meminjam uang rentenir. Ada 3 itu. Yang meminjam, yang meminjamkan, terus mediatornya, pencatatnya. Nah, yo jangan caluk kok, terlalu kasar. Masa rentenir halus, ya udah caluk aja udah. Iya, kalau bisnis tanah baru mediator. Nah, kalau pejabat pusat itu baru ke orang-orang di daerah itu mediator. Ya, saya jadi wakil Rukis Surya NU tahun berapa itu ya? Datang itu ada yang pengen jadi kepala depak kabupaten. Iya. Ya. Nah itu sekian begitu. Biasa minta dukungan Kiai NU. Ya. NU sekalian. Jadi orang sana kasih kue ini gimana? Ini suruh saya masuk kan? Ini kue buahan jangan kasih di sini, nanti aja. Bungkus. Paham lah? Ada ditegesin lagi. Nanti aja pas pulang. Banser, siap plastik. Plastik. Bercanda ya? Bercanda. Kalau benar ya alhamdulillah. Kalau enggak ya sangat tanda. Sampai mana lagi ngajinya? Ini kisah satu saja tentang Isra. Kalau hasilnya sudah sholat 5 waktu itu sudah finalnya lah ya. Walaupun ada prosesnya lah, ya prosesnya. Lah kalau Nabi Musa mah Pak, jangankan Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Musa mah Nabi yang tukang protes. Nabi Adam menjadi protes. Ingat, ketika Nabi Muhammad turun dari sementara, ya, ke langit yang kedua, ada Nabi Ibrahim tanya, apa hasilnya Mat? Mat ini kalimat Nabi Ibrahim ya, bukan kalimat saya.
Karena di Ibrahim itu engkongnya, garis ke atas keturunannya. Dan dia adalah Kanjeng Nabi Muhammad itu Nabi junior. Ya, saya ya Kang Idris, saya menilai Kang Idris aja, kan saya seniornya. Masa yang saya muliakan Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Idrus Marham, apalagi Idrus Marham baru pulang mau dari penjara KPK, mantan bendahara Golkar. Tapi Golkar hebat ya Pak, 15% kan Pak, 15% ya. PKB hebat loh Pak, 11 loh, baru hebat PKB. Loh, PKB itu sebelum saya dukung 2019, 2014 opsinya dapat ato. Tapi saya dukung woro-woro saya Kabupaten Bekasi, sekarang dapat kursinya 7, hebat gak? Hebat PKB 7. Iya, mana nggak tahu istrinya Haji Murtani dapat atau enggak? Pokoknya judulnya 7 aja pokoknya. Oh, alhamdulillah. Saya diledek begini. Yai, alhamdulillah, kader NU Kecamatan. Ya. Alhamdulillah Yai, kabupaten anu dapat, provinsi anu dapat. Gitu. Kalau sampai nggak dapat, Yai yang anu betulnya. Kenapa kan? Ya kalau nggak dapat berarti doanya Yai nggak manjur. Waduh, kader kita di NWC teman-teman. Dua-duanya yang kemarin minta doa ke Kiai, alhamdulillah manjur dan dapat. Nah, kalau yang sekarang nggak dapat, ya siapa suruh nggak mau datang ke saya? Gitu. Ya. Iya. Udah tadi. Nah, hadirin yang saya muliakan, saya hadir ya kan jam. Oh, baru jam 11. Sampai jam 11 lewat 1 jam. berapa? Jam 11 lewat 120 menit ya. Tadi mau 5, belum materi. Pak, yang tadi itu mau 5, materi belum. Apa banget? Jadi materinya lebih dahsyat nih. Hadirin yang saya muliakan, supaya iman kita, tauhid kita, akidah kita nggak masuk kategori Al-Baqarah ayat 8 tadi itu, maka kita kader NU, kader DMI, kader MUI harus menjadi kader yang masuk di surah Al-Imran ayat 102. Ayo, siapa yang hafal? Ini kalau dijadikan kuis langsung dijawab, langsung hadiah dari Haji Sri, langsung dikasih hadiah. Haji Sri kan selalu banget ngasih hadiah. Makanya masuk surganya duluan dia. Amin. Karena senang bersedekah. Ya, Haji Sri. Kemarin aja acara untuk MWC sedekahnya yang paling gede setiap Mekar. Dalam hati pasti Haji Sri di sana. Amin. Haji Sri Mulyono ya, masuk surga paling dulu. Amin. Amin. Pas dia masuk surga, saya sudah ada di dalam. Iya. Ya. Kita ini harus menjadi kader yang Al-Imran 102. Ada 2 frame di situ. Yang pertama frame-nya adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Frame yang kedua adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah itu saya pernah diskusi dengan Kiai Ali waktu di mobil, karena beliau ahli nanggung sorot. Intinya ittaqullah itu maknanya banyak bla 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 bla. Saya bilang Kiai, tapi Kiai saya kalau mengartikan ittaqwa yattaqi itu adalah takut. Jadi bisa nggak saya mengartikan ittaqullah itu berasal dari sorotnya ittaqwa yattaqi, yang artinya takut lebih. Berarti ittaqullah, takutlah
takutlah kalian hanya kepada Allah. Bisa nggak ya? Ya bisa saja. Kalau di komus itu artinya ada 10 katanya. Nah, berarti saya mengartikan ittaqullah itu sesuai versi kiai saya di Jawa Timur dan di Taskeh. Tahu di Taskeh? Dibenarkan, diperkuat oleh guru kita ahli nahwu dan sorof, yaitu Kiai Haji Ali Anwar MBDI. Saya artikan ittaqo yattaqi artinya takut. Jadi mukmin yang berkarakter, mukmin yang sebenarnya, berarti kader NU yang sebenarnya, kader DNI yang militan, kader MUI gitu, yang kuat adalah kader yang frame pertama ittaqullaha haqqa tuqatih, dan yang kedua wala tamutunna illa wa antum. Apa maknanya itu? Saya minum dulu. Ini air putih saya bawa dari dalam. Air putih dari panitia belum ada. Saya bawa sendiri. Hadiah air putih. Udah dari air putih, hanya itu wedang jahenya mana? Wedang jahe. Saya ada pengalaman, ini pengalaman. Saya ceramah bareng Kiai Jawa Timur, tempatnya di masjid dekatnya ada siapa nih? Kader PAN yang orang Padang, dekat rumahnya Ustadz Murtan, Bang siapa? Bang Buyung. Itu Bang Buyung kan CS banget saya. Iya. Musiknya gede. Ceramahnya 2. Ceramah yang dari Jawa Timur itu minumnya sampai 6, Pak. Karena disindir terus itu panitianya. Tapi kalau saya enggak, saya cukup bawa dari bawah air putih cukup. Saya enggak nyindir. Dari tadi air putih, mana susunya? Bikinin susu. Abisnya dari tadi terus mana kopinya? Kopi. Terus mana? Akhirnya airnya dikumpulkan jadi 6. Iya. Tadi saya ditandain kita. Tapi kalau ini mah sama kecilnya. Ya sedih banget panitia kan. Nah, tanda ya. Nah, pas saya ceramah itu kan merepotkan panitia. Waktu itu masih Haji Sepi. Haji Sepi masih ada nggak? Haji Sepi masih ada? Bapaknya Haji kakak ya? Kakaknya dari Paluran. Masih ada nggak Haji Sepi? Masih ya? Saya kalau ketemu saya pasti hafal ya. Karena saya selama di Setia Mekar itu ketemu Haji Sepi itu lebih 20 kali. Zaman saya masih muda. Saya masih muda kan hebat sama saya. Tanpa ini nanti dengerin ceramah saya di Mayartek, langsung bintir-bintir, langsung dia dapat jodoh di Mayartek. Amin. Gara-gara dengerin saya ceramah dengan baikin. Iya. Nah, saya kan jadi guru besarnya 12 tahun di Mayartek. Kader-kader saya mantan karyawan, ketika Mayartek tutup sekarang pada terjun jadi ustaz. Iya. Sekarang, nah saya kan 12 tahun membina di Mayartek. Termasuk ya peserta binaannya ya istrinya Ustadz Faikin Tamani. Betul. Nah kalau dia bukan karyawati Mayartek, siapa yang mau dia? Ya, dia udah kadaluarsa. Karena dia ya ngancem gue nih. Awas pulang dari sini kalau nggak beli durian, awas. Dia kan suka ngancem dia. Iya, sama-sama kan Islam Rizal, tangan dia. Nggak apa-apa, saya sendiri belum pegang, belum makan dulu ya. Itu pun dari Kang Idris ya. Oke. Jadi kita ini harus berkarakter ittaqoyat tadi, harus menjadi hamba yang takut kepada Allah sebenar-benarnya takut. Takut apa? Takut
untuk melanggar syariat. Oh, nah, sekarang syariat, apa itu syariat? Nah, ini lagi, ini harus ngaji khusus ini. Harus ngaji. Nanti syariat nanti saya bagi lagi. Syariat Islam saya bagi lagi jadi apa? Jadi 4. Ada ulumul syariat, ada ulumul thariqah, ada ulumul haqiqah, ada ulumul ma'rifah. Saya bagi lagi jadi 4. Puyeng kan? Nah, ya syariat li islahi dhawair, wa thariqah li islahi dhamair, wal haqiqah li islahi sarair, wal ma'rifah ila an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun fa innahu yaraka. Tapi yang ini enggak saya bahas. Sengaja biar nanti undang lagi. Ya. Ya. Jadi takut untuk melanggar syariat Allah. Syariat Allah itu, syariat itu berasal dari bahasa syara'a. Apa syara'a itu artinya? Ada 3 tuh. Syara'a yasha'u dalam ilmu nahwu, dalam sorotnya itu ada 3 maknanya. Syara'a itu ada tatanan, ada tuntunan, ada aturan hidup. Nah, lihat, ya, iya. Tapi saya ketika ceramah tidak akan nanya, ayo siapa yang bisa menjawab syariat gitu, ya syara'a ya so. Nanti saya kasih 2.000. Sekarang saya pernah dikadalin sama jemaah selama dengan Bandung, di mana ketua lembaga takmir masjid Nahdlatul Ulama. Saya tanya, ayo NU lahir pada hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Yang bisa jawab saya kasih 200.000. Nggak bisa jawab. Terus saya melanjutin ceramah lagi. 10 menit kemudian pertanyaan saya ulang. Kok jawabnya cepet banget? Saya tambah lagi 50, jadi 2,5. Ya. Pas saya sampai rumah, saya diajari sama istri saya. Saya kan kiai gaptek. Ayah kalau ngasih pertanyaan ke pejabat, jangan dikasih jarak. Karena apa? Jarak 10 menit itulah jamaah pada buka Google. Akhirnya jadi tahu semua. Wah, dengan pengalaman ini saya nggak pernah mengulang pertanyaan. Karena pada buka Google. Dalam hatinya kita gali nombor Google. Ya, lihat syara'a, tatanan, tuntunan, aturan hidup. Jadi syariah al-Islamiyah artinya aturan hidup yang bersumber dari ajaran Islam, nah, yakni Al-Quran was Sunnah. Ya, kalau NU Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Dulu zaman di masjidnya Haji Sri Haji Sri yang ngasih hadiah di Masjid Jati Mulia, Masjid Raya ya. Itu ditanya, apa sebenarnya aswaja an-nahdiyah itu singkatannya? Kan pada nggak bisa jawab. Ya saya kan nggak boleh jawab. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah dia itu artinya adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, ashabinya itu siapa? Yaitu orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran was Sunnah, gitu, dan juga wa ashabi, sunnahnya para sahabat. Kalau orang yang hidup di masa Nabi, sunnahnya para sahabat. Yang hidup di zaman sahabat, para sahabat. Yang hidup di zaman tabi'in, ya sunnahnya tabi'in. Yang hidup di masa kita, ya wa ashabi itu maknanya adalah sunnahnya para alim ulama. Alim ulama siapa? Karena aswaja an-nahdiyah yaitu alim ulama yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Siapa itu? Ya Imam Syafi'i. Kalau yang dari Indonesia ya Imam Nawawi Al-Bantani. Ya toh? Ya toh? Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Asfullah, Mbah Yai Arifin,
terus putranya Mbak Yai As'ad Samsul Arifin. Nah, itu semua itu maksudnya. Jadi kalau di zaman sekarang, ya sunnahnya, karena kita ini adalah hidup di masa para ulama, yaitu sunnahnya alim. Coba kita kalau tidak mempelajari sunnahnya para alim ulama, nanti ada yang protes. Nah ini, bukannya sunnah itu yang punya hanya Nabi. Berarti ente nggak ngerti bahasa Arab. Emang sunnah itu artinya apa? Ayo, apa artinya sunnah? Sunnah itu artinya perjalanan hidup. Kalau sunnahnya Nabi berarti perjalanan hidup. Kalau sunnahnya Abu Bakar berarti perjalanan hidup. Sunnahnya Sayyidina Umar perjalanan hidup. Sunnahnya Sayyidina Utsman perjalanan hidup. Sunnahnya Sayyidina. Jadi begitu, sunnah itu artinya perjalanan hidup. Nah sunnah itu ya ada yang sunnah aqwaliyah, ada yang sunnah takririyah, ada yang sunnah af'aliyah. Itu panjang nanti urusannya. Berarti kita kader-kader yang punya karakter, ya. Jadi mananya takut untuk melanggar syariat Allah, aturan Allah dan Rasulnya. Bentuknya apa? Bentuknya dua, itulah bentuknya. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma'atakumur rasulullah wa khuduhu wa ma'nahakum anhu fantahu. Ulama mendefinisikan intisalul awamir wa tinabun nawa. Jadi kader yang punya karakter, muslim yang punya karakter, anak yang punya karakter, ibu yang punya karakter, bapak yang punya karakter, ya, intisalul awamir, apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kerjakan. Wastinabun nawahi, dan apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tinggalkan. Pertanyaannya sekarang, untuk mengetahui mana perintah, mana larangan, berarti harus ada. Kalau ingin mengetahui perintah dan larangan dalam bentuk hukum, berarti harus mendalami ilmu syariat. Kalau ingin mengetahui perintah dalam larangan, ya ilmu batin, itu berarti harus mendalami al-ilmu tariqah, yakni li-islahud dhalail. Untuk mendalami bentuk dan larangan ilmu hakikat. Nah sekarang nih banyak orang Islam yang nggak paham hakikat nih. Pak, sekarang lagi pada ribut nggak tentang capres? Masih ribut nggak? Kalau orang yang tauhidnya mantap, orang yang hakikatnya mantap, lihat waktu Nabi Musa protes dengan Nabi Adam. Ya Adam, ini gara-gara ente makan buah khuldi ini, akhirnya ente yang di surga diusir dari surga, akhirnya saya keturunannya ente jadi susah. Coba kalau ente tetap di surga, kan kita enak. Gara-gara ente diusir surga, akhirnya kita keturunannya jadi susah. Akhirnya harus mikirin utang, harus mikirin kredit, BBKB harus disewain. Wah, pusing pokoknya. Gara-gara ente ini. Apa jawabannya Adam? Ya Musa, kamu ini kan seorang nabi yang dapat gelar tawa. Bukankah kejadian yang ada yang aku alami? Aku dilarang makan buah khuldi, lalu aku makan sama Gusti Allah, lalu aku diusir keluar dari surga. Yang satu di ufuk barat, lalu nanti dipertemukan oleh Gusti Allah di Jabal Rahmah nanti di sana di padang Arafah. Bukankah yang terjadi padaku itu 40 tahun sebelum kejadian itu semuanya sudah ditulis oleh Gusti Allah di Lauhil Mahfuz? Ngapain itu? Ya, sama dengan sekarang Pak. Sekarang ini yang mau jadi presiden, mau Anies, mau Prabowo,
mau ganjar itu 40 tahun yang lalu, Pak. Itu sudah ditulis oleh Gusti Allah dan berada di Lauhil Mahfuz sana. Ngapa ente yang di Setia Mekar pada berantem? Emangnya kalau Prabowo menang, kredit motor ente lunas? Emangnya kalau Anies menang, utang ente sama tetangga lunas? Apalagi kalau Ganjar, para 16 koma jauh menangnya. Nah, kalau saya tenang-tenang aja, kalau saya mah, karena saya tahu ilmu tauhidnya, ilmu hakikatnya. Yang ribut itu kan berarti orang yang nggak tahu ilmu hakikat. Waduh. Iya. Nabi Musa diledek sama dia. Ente kan nggak tahu. Kalau peristiwa yang saya alami itu sudah dicatat Gusti Allah dan berada di Lauhil Mahfuz, ente nggak tahu 40 tahun sebelum terjadi yang Musa udah ditulis begitu. Pak, kenapa zaman Prabowo lawan Jokowi dia marah gebrak meja? Tapi kenapa kok sekarang ketika dihajar dia malah joget? Iya, malah dia joget. Judul lagunya hebat lagi. Oke, gas. Pak, itu juga sudah ada skenario Gusti Allah. Gusti Allah mau membuat sesuatu itu, skenario dimulai dirubah. Prabowo sekarang jadi pendiam, dihina sekarang senyum, walaupun sedikit. Kalau nggak kuat, dia bukan marah-marah sekarang joget. Itu semuanya sudah diskenario kan Pak, sama Gusti. Udah nggak usah ribut. Ya. Iya, saya jadi keluarga 1 lawan 3. Iya. Padahal saya nggak nyuruh, saya nggak mengarahkan. Iya, anak istri saya semuanya nyoblos saya nyoblos lain. Dikeroyok bertiga saya. Iya, kebetulan yang saya coblos yang kalah. Tapi saya nggak ribut sama anak istri saya. Cuma anak istri saya suka ngeledekin. Ayah payah nih. Ayah payah nih. Orang PKB payah nih. Itu nama anak saya. Ya nggak apa-apa, saya udah neng. Nih, terus si Bontot yang sekarang gue di Bandung. Iya, semuanya udah ada skenario-nya nih. Gusti Allah. Selesai, Pak. Kemarin selesai saya khotbah di Baitur Rahman, berantem tuh pengurus DKM sama pengurus Torekat. Belajar tauhid yang benar, biar ente paham. Gitu lainnya, ente ribut, nanti bukan yang ente dukung nanti yang dimenangkan oleh Gusti Allah. Yang menang itu nanti yang didukung Gusti Allah, yang ditakdirkan Gusti Allah. Anu ente. Iya juga ya. Iya. Terus saya nanya gini. Ente kan punya anak 2 belum kawin. Emangnya nanti kalau yang dukung menang terus ente nanti kawin dibiayai sama presiden gitu. Nah, ya, ada urus saya tadi itu, ada motornya kalau Israel domain, itu pembahasannya luar biasa. Ya, iya. Yang lucu mas saya punya jamaah di perusahaan, dia ingin ngaji kitabnya karangan kan Syaikhul Qadir Jailani, nama kitabnya Sirrul Asrar. Saya bilang ini mas, ini kitab tingkat tinggi, nanti ente pusing coba-coba ya, coba-coba deh. Baru saya bacain kitab mukadimahnya, selesai ngaji begini semua, ya pusing ya pusing, dan saya ganti kitabnya. Apa mas? Tafsir lagi, kembali ke tafsir Jalalain jadi. Ya sudah. Ini sih yang nantangin. Nah yang terakhir adalah syariat, wal hakikat. Yang terakhir adalah al-ma'rifah. Apa itu al-ma'rifah? Anta bidallaka ka'annaka tarah fa illam takun fa innahu yaraka. Yang disebut al-ihsan. Ya, al-ihsan itu sudah saya bagi jadi 2. Ini bukan karya ulama, ini karya saya sendiri. Al-ihsan itu saya bagi 2. Yang pertama adalah al-ihsan min hukukillah, dan yang kedua adalah al-ihsan min hukukil adam. Kita memberikan yang terbaik untuk Gusti Allah. Masa sih
kalau memberikan yang terbaik untuk Gusti Allah, kalau sholat pakai kaos oblong, sholatnya sah nggak? Sah, itu ilmu syariat. Tapi kalau ilmu tarekat, ya, tentang akhlak batin, gitu, masa kamu menghadap Allah pakai kaos oblong, timbang menghadap camat aja pakai jas, menghadap bupati pakai jas? Emang hebatan mana camat bupati sama Allah? Masa menghadap Allah kamu pakai kaos oblong? Sudah gitu kaos oblongnya di belakangnya ada tulisan semen 3 roda. Ayolah berakhlak kepada Allah, batinmu bersihin supaya zahiriyahmu ikut bersih juga. Karena kata Nabi, fa idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Ala wa hiya al-qalbu. Insyaallah kalau hatinya bersih, maka refleksi zahiriyahnya juga bersih. Kalau hatinya kotor, maka refleksi zahiriyahnya juga. Yang terakhir dari itu ada al-ihsan, yang keduanya al-ihsan min huquqil adam. Hari tadi ada, ini ada santunan kan? Lihat, ini ada santunan. Lihat, ini adalah bagian daripada al-ihsan min huquqil adam. Kita memberikan yang terbaik terhadap anak cucu Hadirin saya muliakan, karena sudah jam setengah 12 kurang 4 menit. Ya. Makhluk hati ingin memeluk gunung, tapi gunungnya terlalu besar. Maksud hati ingin bicara panjang dan lebar, tapi karena perut sudah lapar, kaki sudah gemetar, takut pulangnya kesasar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang berkenan, dan 70% bahasa saya adalah bahasa pancingan. Kalau ingin mendengarkan penjelasannya kalimat per kalimat, maka undang secara khusus. Saya bongkar dulu. Ya, apa itu? Al-islahul dzawahir. Apa itu? Al-islahul dzamair. Apa itu? Al-islahul sarair. Apa itu? Anta budawal ka'annaka tara. Nanti saya kita bongkar sama-sama. Ya. Usikum wa nafsi bidzallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang sopan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa ilauna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Gusman Suhri MC atas seluruh hasanah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ada ilmu, ada hikmah, ada manfaat yang bisa kita ambil untuk kita untuk membina rumah tangga kita menjadi lebih baik, untuk mencetak generasi yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Diinformasikan sebelum doa, dimohon nanti jangan pulang terlebih dahulu karena disiapkan makan siang oleh panitia. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk penghujung acara pada siang hari ini akan ditutup pembacaan doa oleh Katib Suria BCNU Kampung Selatan kepada Bapak Ustadz Ahmad Faidin Tarami. Waktu kami haturkan. Dan sebelumnya saya atas nama pribadi, apabila itu kata bahasa yang kurang mohon dibukakan pertemuan yang selesai. Kami akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau waktu kami aturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala bisyafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafa'ana Allah bi'alumihim. Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim wa tahannal wa tarham ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammadin
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقوى بنا بجميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا برسولك من جميع الخيرات والهدي وبعد القدر وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما وبارك على سيدنا محمد الذي تنهض به وتنبرك به القرآن وتطلب بالهوائج وتدار بالرغائب وحسن الخواتيم واستسلام الله وجهه الكريم على آله وصحبه كل رحمة ونفس وعبد بكل ما قبل وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بعهد بكثير ما خلقه الله في السماوات وفي الأرض منذ خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا وجدتنا وقالنا وخالتنا وعبدنا وشيخنا ومعلمنا وشيخنا ومشايخنا ومربينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه اجمعين وعلى ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل الكريم والله الموفق إلى الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.